Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fil niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah karena pada pagi hari ini bulan baru, yaitu bulan Al-Muharram 1444 Hijriah. 1444 Hijriah. Ini adalah bulan baru Islam yang harus kita ngerti, yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, bahwasanya dalam Islam itu ada tahun baru Hijriah. Harus tahu, karena ini berhubungan dengan hukum haid. Itu kan bersandarkan dengan tahun-tahun Hijriah. Haji itu kan bersandarkan juga dengan tahun Hijriah. Mendidik anak bagaimana, 7 tahun bagaimana, kemudian 10 tahun bagaimana, itu kan juga berhubungan dengan bulan-bulan Hijriah. Makanya kita harus menanamkan ajaran-ajaran ini, kita harus juga ngerti dan kita didik kepada anak-anak kita dan orang-orang yang kita cintai. Alhamdulillah, pada tahun dan bulan Muharram, tahun baru ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai pengajian kita, marilah kita bersama-sama menata niat kita. Kita hadirkan menghadiri majelis ilmu ini hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian marilah kita membaca suratul Fatihah, ditujukan kepada diri kita masing-masing dan ditujukan kepada orang-orang yang sudah mendahului kita. Semoga kita yang masih hidup tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keimanan kita sampai akhir hayat kita, dimudahkan urusan-urusan kita baik dunia ataupun akhirat. Kemudian bagi orang-orang yang sudah meninggal, semoga Allah ta'ala ampuni dosa-dosanya dan kuburannya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih momen tahun baru Hijriah, supaya kita ketahui bersama sedikit banyak sebelum kita mulai atau meneruskan pelajaran kita, bahwasanya tahun baru Hijriah, tahun-tahun Islam itu, dalam Islam itu ada bulan-bulan yang harus kita ketahui. Ada 12
seperti halnya bulan Rumiyah ataupun yang terkenal dengan Masehi. Jadi di situ ada namanya Muharram, ya kan? Kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabiul Awal itu Maulud, kalau orang Jawa itu Maulid. Kemudian Rabiul Akhir, kemudian atau Rabiul Akhir, kemudian Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, kemudian Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah atau Dzulqi'dah, kemudian Dzulhijjah. Itu. Jadi awal tahun itu dimulai dari Muharram. Dari mana para ulama memberikan awal atau menjelaskan awal dari tahun Hijriah itu? Sebagian ulama mengatakan itu dimulai dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Dari kota Mekah ke kota Madinah. Cuma katanya catatannya itu dimulainya itu pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi dimulai dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya ini adalah kaidah nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa taala itu terjaga dari kekufuran. Kita sudah pahami bersama baik nabi itu sekaligus rasul atau nabi yang bukan rasul. Jadi para jamaah sekalian, ada nabi yang sekaligus rasul, ada nabi yang bukan rasul. Semuanya tanpa terkecuali itu terjaga dari kekufuran. Jumlah nabi itu bukan 25 saja. 25 itu yang biasa kita hafal. Itu kan sebagian ulama mengatakan wajib untuk diketahui. Kenapa? Karena sering disebutkan dalam Al-Quran. Tapi bukan berarti kalau tidak disebutkan dalam Al-Quran nggak ada. Bahkan dalam satu riwayat jumlah dari Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala itu kurang lebih 124.000. Ada nabi namanya Nabi Daniel, ya kan? Ada dalam satu pendapat itu Nabi Khadir. Ada namanya satu pendapat Binyamin, saudara dari Nabi Yusuf alaihissalam. Itu dalam satu pendapat itu adalah seorang nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya semua nabi-nabi Allah, baik yang menjadi rasul ataupun yang tidak menjadi rasul. Jadi kita sudah mengetahui bersama perbedaan antara nabi yang rasul atau nabi yang bukan rasul. Jadi perbedaan mereka, kita ulangi lagi, nabi yang rasul itu adalah menerima wahyu dari Allah dengan syariat yang baru. Seperti syariat dulu itu saudara boleh menikah dengan saudari asalkan tidak satu lahiran satu perocotan, itu kan. Kemudian zakat dulu itu semuanya seperempat tanpa menghitung dari macam zakatnya. Kalau kita kan beda-beda, ada yang 1/10, ya kan, dari hasil, ada yang 2,5, ya kan, kemarin kita jelaskan. Jadi beda-beda. Tapi kalau dulu itu rata semuanya itu seperempat umpamanya. Kemudian ada yang sholatnya itu sehari semalam 2 kali. Kalau kita kan 5 kali, itu yang beda. Tapi akidah mereka tetap satu, yaitu akidah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau nabi yang bukan rasul itu adalah menerima wahyu untuk mengikuti syariat rasul sebelumnya. Itu. Jadi titik perbedaan mereka bukan dalam segi menyampaikan atau tidak, semuanya disuruh untuk menyampaikan. Wa ma arsalnaka mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna illa idza ballagha. Coba. Jadi
saya tidaklah mengutus kamu atau utusan sebelum kamu, baik itu nabi ataupun rasul, kecuali saya perintahkan mereka untuk tabligh. Illa idza tamanna. Jadi titik perbedaan bukan dalam segi menyampaikan atau tidak. Semuanya wajib untuk menyampaikan. Begitu juga nabi dan rasul, nabi semuanya itu adalah terjaga dari perbuatan dosa besar, berbuat zina ataupun mencuri dan lain sebagainya. Kemudian juga nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala itu mustahil bagi mereka itu al-jubun, yaitu penakut, pengecut, mustahil. Makanya tidak boleh dikatakan bahwasanya Nabi dan para sahabat yang lainnya itu pindah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah karena takut dari orang kafir, dari orang kafir Quraisy. Enggak. Memang pada waktu itu tekanan-tekanan dan ancaman-ancaman dari orang kafir terhadap orang muslim itu sudah dikatakan mencapai puncaknya. Tapi mereka tidak akan hijrah ke kota Madinah kalau tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tidak mendapatkan perintah wahyu untuk hijrah ke kota Madinah. Hijrah itu kan ada dua kali. Hijrah yang pertama itu adalah hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, ke Afrika, dan itu tidak diikuti oleh baginda Nabi SAW. Nabi Muhammad itu masih ada di kota Mekah. Hijrah yang pertama cuma diikuti oleh sebagian sahabat, salah satunya adalah Sayyidina Uthman bin Affan bersama istrinya, dan beberapa sahabat yang lain. Itu yang hijrah yang pertama. Kemudian hijrah yang kedua ini baru baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan izin, mendapatkan perintah untuk pindah ke negara daerah Yathrib. Yathrib itu nama lain dari kota Madinah. Dinamakan Al-Madinah Al-Munawwarah karena dia bersinar dengan adanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu kan orang-orang terutama orang-orang yang tidak mempunyai marga. Kalau kita itu, kalau orang Arab itu kan biasanya kalau dia itu ada saudara, itu ada sesuatu yang mengenalkan mereka. Istilahnya itu ailah. Kalau kita mungkin bahasakan marga, Nasution atau apa? Iya, ya gitu. Kalau mereka tidak mempunyai ailah, tidak mempunyai marga atau sebagainya, menunjukkan banyak saudaranya, ini dari Nasution umpamanya. Ini dari, berarti kan ada keturunan dari satu orang, begitu kan? Begitu juga di sana, kalau mereka tidak mempunyai ini, maka mereka itu bisa diancam dan dibunuh. Itu orang muslim pada waktu itu. Diancam dan dibunuh, diejek di mana-mana, ditakut-takutin, diancam dan lain sebagainya. Sehingga ada perintah untuk untuk hijrah. Tapi Nabi SAW belum diizinkan, belum mendapatkan izin untuk hijrah. Siapa yang hijrah? Hijrah yang yang dahuluan, para sahabat, para orang-orang muslim. Nah, seandainya dikatakan Nabi SAW penakut, pengecut, niscaya dia yang lebih dulu untuk hijrah. Tapi Nabi SAW termasuk orang yang terakhir. Ada lagi yang terakhir, termasuk orang yang terakhir yang hijrah pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kenapa? Karena belum turun wahyu untuk diizinkan pindah dari ke kota Makkah ke kota Madinah. Bahkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu pernah izin kepada baginda Nabi SAW untuk hijrah duluan.
hijrah duluan. Izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, jangan, sabar, mungkin nanti Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kamu ada seorang teman untuk menemani kamu ke Madinah. Dari situ Abu Bakar paham bahwasanya yang dimaksud itu adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada waktu itu belum jelas pada waktu itu. Jadi semua orang-orang Mekah, orang-orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pada hijrah, tinggal beberapa orang, termasuknya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan menunjukkan dia sangat pemberani sekali, bukan takut. Itu murni dia itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah, orang-orang dedengkot kafir Quraisy itu kumpul di suatu tempat namanya Darun Nadwa. Jadi Darun Nadwa itu katanya tempat di antara Mekah dan Taif. Di situ. Jadi Darun Nadwa itu tempat di mana kalau ada hal-hal yang genting yang harus dimusyawarahkan, mungkin kalau kita mungkin bisa dikatakan kayak MPR apa-apa gitu kan. Intinya tempat yang sangat penting, yang dibuat untuk musyawarah ketika menghadapi sesuatu yang hal-hal yang genting di situ. Termasuk ketika mereka ingin bagaimana bisa menghilangkan Nabi, menumpas baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka berkumpul. Kemudian apa? Kemudian ada iblis yang menyerupai seseorang yang sangat tua yang dari Najd pada waktu itu, ikut nimbrung ke kalangan mereka, diketuai oleh, kalau dulu terkenalnya Abul Hakam. Abul Hakam orang yang berhak untuk menentukan dilaksanakan ide atau tidak. Tapi itu tidak pantas itu. Kalau kita terkenalnya Abu Jahal. Nah, Abu Jahal itu pantas itu, Abu Jahal itu. Jadi dulu itu terkenal itu dia adalah namanya Abul Hakam gitu. Lah, ketika ada yang mempunyai ide begini, contohnya umpamanya gimana caranya untuk menumpas Nabi umpamanya, dipenjara saja, oh enggak sesuai ini, enggak setuju saya gitu, atau diapa gitu. Akhirnya sekian banyak yang mempunyai ide, tidak ada yang terima. Tibalah saat bagi iblis ini tadi untuk mengemukakan pendapatnya, idenya. Gini saja, kalau bahasa kita itu, ini nanti pemuda-pemuda yang ada di daerah sini dikumpulkan, kemudian kita beri senjata, kemudian supaya bisa menumpas Muhammad dan golongannya, gitu kan. Golongannya, kemudian darahnya itu bisa bercacar-cacar ataupun tersebar di mana-mana. Begitu. Oh, ini ide bagus ini. Nah, iblis yang menyerupai orang tua tadi disetujui oleh Abu Jahal. Akhirnya apa? Akhirnya pemuda-pemuda di situ dikumpulkan, kemudian diberi senjata. Malaikat Jibril alaihissalam mengetahui dan mendengarkan. Ketika itu langsung ke bilik baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan hal-hal yang terjadi ini, bahwasanya nanti rumahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan dikepung, akan ada musuh-musuh yang ingin membunuh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke kota Madinah. Jadi ada izin untuk hijrah pada waktu itu. Nah, tapi sebelum baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah, terlebih dahulu beliau memanggil Sayyidina Ali, ya kan, kita tahu seperti itu, memanggil Sayyidina Ali, wahai Ali, kamu
tempatilah tempat saya ini dengan memakai selimut warna hijau. Kalau kamu memakai selimut warna hijau, tidak ada orang yang bisa mengganggumu. Intinya begitu. Itu kan berarti mukjizat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar tadi yang sudah siap-siap karena beliau itu sangat sangat cinta dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun baginda Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk pindah kemana, selalu taat kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah siap-siap Sayyidina Abu Bakar. Kemudian keluarlah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarnya lewat mana? Bukan lewat pintu belakang, lewat pintu depan. Lewat di mana sekelilingnya itu banyak orang-orang kafir Quraisy. Kalau dinampakkan takut, mereka mestinya dia akan lewat belakang tersembunyi-sembunyi atau buat terowongan sehingga tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi beliau itu lewat di depannya, di depan mereka dengan membawa debu, kemudian diletakkan di atas kepala mereka seraya mengucapkan atau membaca ayat Yasin. Makanya kan kiai-kiai dulu itu kalau ada hal-hal yang genting, kalau ingin bertempur dengan musuh itu bacanya Yasin, yakin, kemudian mereka tawakal kepada Allah, dengan kuasa Allah mereka selamat. Karena ceritanya dari ini, bahwasanya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah pertama kali dia ingin pergi dulu ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar karena sudah menunggu tadi kan. Tapi lewatnya itu di kalangan orang-orang kafir yang menunggu tadi, dengan mengambil debu kemudian diletakkan di kepala mereka, di atas kepala mereka, dengan membaca surat Yasin gitu. Nggak ada yang tahu dengan kepergian Nabi. Allah Ta'ala kuasa untuk menjadikan sesuatu menurut manusia itu nggak mungkin gitu. Jadi lewatlah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah dari jauh, salah satu dari pemimpin atau dedengkot orang Quraisy ada yang tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah pergi, kemudian dia mendatangi orang-orang pemuda-pemuda yang mengepung bilik baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Dia mengatakan, apa yang kamu tunggu di sini gitu kan? Apa yang kamu tunggu di sini? Kita kan menunggu Muhammad. Lah orang yang kamu tunggu itu sudah pergi. Lah perginya lewat mana? Lewat kalian, lewat depan kalian. Coba kalian buktikan kalau bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lewat di depan kalian karena di atas kalian itu ada debu. Coba lihat debunya. Kemudian mereka masing-masing itu mengangkat tangannya, kemudian diarahkan ke atas kepala. Ternyata sudah ada debunya. Oh, berarti Nabi Muhammad tadinya lewat di sini, nggak tahu gitu. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tadi kan disuruh untuk menunggu di situ kan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah karena pada waktu itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak titipan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan terkenal dengan amin, orang yang dapat dipercaya. Meskipun orang yang belum beriman dengan Nabi itu percaya bahwasanya Nabi itu sangat amanah, sehingga mereka itu menitipkan barang-barangnya kepada Nabi. Ketika itu waktunya sangat mendesak, mau dibunuh. Salah satu dari orang-orang yang menitipkan itu ya orang-orang yang memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah genting, sudah mau dibunuh, masih kelar-kelarnya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh bagi kita akhlak yang baik, masih dia itu menyempatkan untuk mengembalikan amanah tersebut. Amanah, karena memang hukum Islam seperti itu. Kalau masalah muamalah, kalau masalah transaksi, itu tetap ada aturan-aturan antara kita dengan orang yang bukan seagama dengan kita, dengan non-muslim.
Kalau ada seseorang berlindung kepada kita untuk memberikan rasa aman kepada orang tersebut, meskipun dia adalah orang yang bukan seagama dengan kita, maka haram hukumnya bagi kita, bagi orang muslim, untuk mencederai dan membunuhnya. Loh, bagaimana dengan orang-orang yang mencuri toko dengan atas nama dia bukan seagama dengan kita? Kan nggak boleh. Kan nggak boleh, dalam Islam kan begitu. Islam itu bisa tersebar luas karena akhlak yang ditonjolkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadisnya beliau bersabda, man ammana rajulan ala damihi faqatalahu fa ana bari'un minhu walau kana al-maqtulu kafiran. Man ammana rajulan, orang yang memberikan rasa aman kepada orang lain, ala damihi, untuk tidak membunuhnya, untuk tidak mencederainya, untuk tidak melukainya, faqatalahu, kemudian dia mengkhianatinya, kemudian dia memeranginya, kemudian dia membunuhnya, fa ana bari'um minhu, maka saya terbebas darinya. Artinya terbebas di sini dia dosa besar, bukan artinya adalah dia adalah orang yang keluar dari Islam, bukan. Tapi di sini adalah dia berdosa besar. Walau kanal maqtulu kafiron, walaupun orang yang dibunuh, orang yang meminta jaminan keamanan tadi kemudian dibunuh, walaupun yang dibunuh itu adalah seorang yang kafir. Itu dalam hukum Islam seperti itu. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sering diwasiati oleh malaikat Jibril untuk kita itu bertetangga dengan tetangga yang baik, supaya kita muamalahnya dengan tetangga itu baik begitu. Walaupun orang yang tetangga tersebut itu adalah orang yang tidak seagama dengan kita. Begitu. Begitu juga dengan halnya amanah tadi. Meskipun orang-orang Yahudi memusuhi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menitipkan amanah tersebut kepada Nabi, Nabi tidak akan mencederai, tidak akan mengkhianati, kemudian diambil, oh ini kan orang yang memusuhi saya, oh ini kan orang yang tidak seagama, tidak beriman kepada saya. Tidak begitu baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sabar kemudian dikembalikan. Bagaimana kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mengarah ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tadi udah bersiap-siap, maka gembira dengan kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Kemudian berangkatlah ke Madinah. Kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berangkat ke pergi dari rumah, ada yang tahu tadi, makanya orang-orang kafir Quraisy itu berusaha untuk membuntuti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu orang yang disuruh itu adalah Suraqah ibnu Malik. Jadi Suraqah ibnu Malik ini disuruh oleh baginda, disuruh oleh orang kafir Quraisy untuk membuntuti baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika ada di padang pasir, diikuti, karena Suraqah tadi dijanjikan, kalau kamu bisa mendapatkan Nabi, kamu akan mendapatkan 100 unta. 100 unta itu, satu unta itu jutaan, karena dia adalah orang yang fakir miskin, dia butuh pada uang itu pada waktu itu. Akhirnya apa? Akhirnya menyetujui dengan membawa kendaraan yang dikendarainya, dia membuntuti baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika jaraknya hampir dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan dengan terperosoknya hayawan yang ia kendarai, sampai namanya dadanya ini menyentuh pasir, menyentuh gurun.
nggak bisa bangun. Kemudian Suraqah ini mengatakan ini mesti perbuatan kamu ini, gitu katanya. Perbuatan kamu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu dia tentang mukjizat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada waktu itu belum beriman kepada baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar mendekatinya, kemudian dengan dengan wibawanya baginda Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kamu saya lepaskan, tapi nanti kamu jangan memberitahu tentang saya lewat di sini. Dia cerita bahwasanya Suraqah ini diutus untuk membuntuti Nabi, untuk bisa membawa pulang Nabi dengan hadiah 100 ekor unta. Kemudian apa jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ma bika ya Suraqah? Gimana kamu wahai Suraqah? Kalau kamu saya pakaikan gelang dari Kisra, siwaru Kisra, gelang dari Kisra. Ini adalah mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya nanti kedepannya Suraqah ini akan memakai atau mendapatkan gelang dari hasil rampasan orang-orang Muslim. Ini kemudian dicatat oleh Suraqah itu apa yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Abu Bakar meninggal, pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, itu kan banyak sekali futuhat atau penaklukan negara-negara yang belum dimasuki oleh orang Islam. Jadi banyak negara-negara yang diduduki oleh Sayyidina Umar, ditaklukkan. Lah, biasanya kalau orang-orang kafir kalah di medan peperangan itu ada rampasan-rampasan. Salah satu rampasannya pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu adalah gelang tadi, gelang dari Kisra. Kemudian apa? Kemudian mau dibagikan, lihat ini, lihat yang mana ini, yang orang yang tinggi kemudian besar badannya. Oh, ternyata Suraqah ibnu. Kemudian diberikan kepada Suraqah. Ketika itu karena tadinya ditulis oleh Suraqah tentang apa yang dijanjikan Nabi, dibuka oleh Suraqah. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barulah dia masuk Islam. Itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meneruskan perjalanan ke ke Madinah. Kita tahu bahwasanya orang-orang kafir Quraisy berusaha untuk membuntutinya. Setelah tidak berhasil mengutus Suraqah, kemudian mereka itu mengutus bala tentara. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu hampir terkejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Beliau baginda itu singgah di gua namanya Gua Thaur. Gua Thaur. Gua Thaur di situ. Kemudian apa? Kemudian dengan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena dia adalah orang yang sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ceritanya itu dia mengatakan, ya Nabi Allah, kamu jangan masuk dulu, saya dulu yang masuk, karena kalau ada apa-apa, ada binatang buas yang terlebih dahulu di mangsa itu saya, bukan kamu gitu. Coba pembelaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada nabinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya bahwasanya di di gua itu banyak lubang. Masing-masing lubang itu ditutup dengan kainnya Sayyidina Abu Bakar, supaya tidak ada binatang buas. Takutnya ada kalajengking, takutnya ada ular gitu kan. Tinggal satu lubang, habis kainnya. Kemudian apa yang diperbuat oleh Sayyidina Abu Bakar?
ditaruh, kakinya itu dibuat untuk menutupinya. Dibuat untuk menutupinya. Ternyata disitulah ada ular. Ular itu ingin keluar, tujuannya bukan untuk menyakiti Nabi, tapi ingin melihat Nabi. Dalam ceritanya itu ingin melihat Nabi SAW, karena mereka tahu bahwasanya Nabi adalah Sayyidul Mursalin, utusan, pemimpin dari semua utusan. Itu. Kemudian apa? Kemudian habis itu dipatok kakinya. Nabi tidak mengetahui. Sayyidina Abu Bakar tidak sabar, tidak mau mengadu kepada Nabi SAW bahwasanya dia dipatok ular, sampai Nabi SAW itu rebahan di atas paha Sayyidina Abu Bakar. Disitulah Abu Bakar menangis, meneteskan air mata. Dari situlah Sayyidina Sayyidina Abu Bakar tadi meneteskan air mata. Dari situlah Sayyidina baginda Nabi SAW mengetahui bahwasanya ada yang tidak beres dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian diperlihatkan lukanya tersebut, kemudian diolesi dengan air liur baginda SAW. Dari situ langsung sembuh. Nah, pada waktu itu orang kafir Quraisy itu sudah dekat. Mukjizat baginda Nabi SAW adalah, kita tahu bersama, adalah ankabut. Apa kalau kita? Laba-laba, ya kan? Laba-laba itu mengayan, membuat jaring, membuat rumah. Ya seperti halnya di tempat-tempat yang nggak ada orang. Begitu juga merpati punya telur dan mengeram, kalau bahasa Jawanya itu di situ. Padahal itu ada baginda Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang kafir yang melihat itu, nggak mungkin ini ada orang, kan gitu. Itu. Jadi banyak cerita-cerita. Intinya bahwasanya dalam peristiwa hijrah baginda Nabi SAW, pertama itu adalah yang harus kita teladani adalah ketabahan, kegigihan dari memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kegigihan, kesabaran baginda dan para pengikutnya yang menyebarkan agama Islam dengan gagah berani tanpa ada rasa takut. Seandainya dalam suatu cerita bahwasanya Nabi SAW berdakwah dengan sembunyi-sembunyi karena memang belum ada perintah untuk berdakwah dengan terang-terangan. Nabi SAW pemberani, begitu juga nabi-nabi yang lain sama seperti yang kita jelaskan tadi, bahwasanya mereka itu sangat pemberani. Bahkan dalam satu peperangan, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ketika terjadi peperangan berkecamuk, katanya bahwasanya kunna nahtami khalfan Nabi SAW. Dulu kita berlindung di belakang baginda SAW. Kemudian wasonadiduna, orang-orang yang pemberani dari para sahabat itu dekat dengan Nabi. Nabi yang di depan, kemudian dikelilingi oleh di dekatnya, maksudnya di dekatnya itu orang-orang dari para sahabat yang pemberani, baru yang di belakangnya itu adalah prajurit-prajuritnya. Kalau sekarang kan enggak. Prajurit dulu baru jenderalnya belakangan. Kalau itu enggak, Nabi. Itu menunjukkan pemberani, bukan pengecut. Jadi intinya peristiwa hijrah baginda SAW itu adalah murni perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda SAW. Jadi pelajaran yang kita ambil adalah ketabahan, kegigihan untuk memperjuangkan
akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya dikatakan orang yang hijrah pada waktu itu kan mendapatkan pahala yang banyak. Begitu juga kata Nabi SAW, orang yang tetap menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menegakkan agama Islam yang murni di masa-masa di situ terjadi kezaliman di mana-mana, pembunuhan tanpa ada sebab di mana-mana, maka pahalanya serupa dengan pahalanya orang yang hijrah baginda Nabi SAW. Jadi pahala orang yang menegakkan agama, menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di tengah kezaliman di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, bahkan pembunuhan tanpa sebab di mana-mana, itu pahalanya akan seperti orang yang ikut hijrah dengan baginda Nabi SAW. Sangat besar. Makanya kita itu kan sayang kalau kita itu tidak ikut andil dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW untuk menegakkan akidah Rasul, akidah baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah dengan belajar ilmu agama. Ilmu agama memang tidak semua orang suka dengan belajar ilmu agama itu. Hanya orang-orang yang dikehendaki Allah kebaikan kepadanya yang akan ditanamkan pada dirinya kecintaan untuk belajar ilmu agama. Mungkin orang kalau ingin milih mana antara ngaji dengan jalan-jalan ke ke pantai, pasirnya putih, kemudian ombaknya itu tenang, warnanya itu biru, kehijau-hijauan. Milih mana? Tentu mereka itu milih yang jalan-jalan. Tapi kalau ditawarin, kamu milih mana? Ketika mengikuti pengajian kamu dapat $1.000, dengan kamu jalan-jalan kan mengeluarkan uang. Kalau di sini mendapatkan $1.000, $1.000 itu ibu-ibu kalau kita rupiahkan kurang $1.000 Amerika kurang lebih 15 juta. Ibu-ibu, bapak-bapak milih mana? Jalan-jalan mengeluarkan uang dengan mengikuti pengajian mendapatkan 15 juta. Pengajian. Padahal orang yang mengikuti pengajian itu, orang yang paham tentang ilmu agama itu lebih banyak pahalanya dari hanya sekedar $1.000. Cuma memang tidak kelihatan sekarang. Itu yang setan itu berusaha untuk menggoda seseorang dari situ, supaya kita semua memilih dunia yang bersifat fana sementara. Itu kan setan pengennya begitu. Lah nggak ada itu yang namanya pahala itu. Nyatanya nggak kelihatan umpamanya kan. Mendingan kamu sekarang main-main, kemudian supaya kamu itu tenang hatinya. Nggak akan tenang orang tersebut kalau tidak didasari dengan ilmu agama. Jadi ilmu agama itu menjadikan seseorang itu bisa bahagia, tenang dunia dan akhirat. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas tentang hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, kesabaran, kegigihan dalam menegakkan akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meneruskan pelajaran kita, meskipun nanti mungkin tidak seluruhnya. Kita sampai di mana? Bab riba. Ini seseorang dikatakan di depan bahwasanya tidak boleh berbuat sesuatu, terjun kepada sesuatu kecuali dia sudah mengetahuinya. Yajibu ala kulli mukallafin an la yadkhula fi syai'in hatta ya'lama ma harrama minhu wa ma halallahu ta'ala. Jadi seseorang itu tidak boleh terjun ke suatu transaksi ataupun apa itu macamnya kecuali sudah benar-benar tahu bahwasanya perkara tersebut itu halal, kemudian ia lakukan, ataupun haram, kemudian dia
jauhi. Kalau tidak, kalau dia tidak mengetahuinya, maka dia akan terjatuh kepada riba. Baik ia ingin jatuh ataupun berusaha untuk menghindari, tapi tidak mengetahuinya, mesti akan jatuh kepada riba. Bagaimana itu penjelasannya ini tentang riba? Riba hukumnya haram. Melakukannya, memakannya, mengambilnya, mencatatnya, dan menjual dan menjadi saksinya. Nah, jadi riba itu hukumnya haram. Melakukannya, orang yang melakukan riba. Memakannya, apa yang dihasilkan dari riba. Memakannya di sini bukan artinya harus berupa makanan, tapi alintifa, mengambil manfaat, baik itu berupa makanan atau yang lain. Baju dihasilkan dari perkara riba, dipakainya pun juga haram. Mengambilnya juga, mencatatnya, sekretarisnya, dan menjadi saksinya. Ketika ada akad jual beli kemudian ada saksi, maka kalau terjadi riba, maka semuanya itu akan berdosa. Jadi riba itu dibagi menjadi 4, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi riba itu dibagi menjadi 4 supaya kita ketahui bersama. Jadi di sini ada 4 macam riba. Riba al-qard, riba an-nasa, riba al-yad, riba al-fadl. Riba an-nasa, riba al-yad, riba al-fadl. Kemudian kita akan mengetahui dulu yang ini, yang 3 ini, riba an-nasa, riba al-yad, riba al-fadl. Riba an-nasa itu adalah riba yang ketika akadnya itu apa? Menyebutkan tempo. Kamu nanti kalau menyerahkan barang yang kamu jual, nanti serahkan setelah 2 jam gitu, setelah 2 menit. Itu dalam akad menyebutkan itu. Nah, jadi riba an-nasa, riba yang di situ menyebutkan tempo. Jadi tidak menyerahkan langsung. Nah, kemudian riba al-yad itu adalah riba yang tidak serah terima barang di majelis akad. Majelis akad itu kalau tempatnya di toko berarti ya toko. Jadi riba al-yad itu adalah riba yang faktornya itu karena tidak serah terima barang, baik dari satu sisi, satu penjual ataupun kedua-duanya. Maka ini namanya apa? Riba al-yad. Kemudian riba al-fadl, riba karena salah satunya itu ada lebih. Paham ya? Ini pengertiannya dulu. Cuma harus diketahui ini, harus kita ketahui yang mana barang-barang yang bisa terjadi riba. Maka sebab riba itu, ilat riba itu ada 2. Ada emas dan perak, ada namanya makanan, jenis makanan.
Jenis makanan ini bisa berupa minuman, bisa berupa obat-obatan, bisa berupa lauk pauk, bisa berupa buah-buahan. Makanya jenis makanan emas dan perak. Artinya begini, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jika seseorang itu transaksi, ada dua orang, penjual dan pembeli, maka kita lihat dulu, lihat dari barang yang mau dijual, barang yang mau dibarter, apakah masing-masing itu ada ilatnya ini atau tidak. Ada, oh barang yang mau dijual itu emas, oh barang yang mau dijual itu adalah perak, oh barang yang mau dijual itu adalah makanan, oh barang yang mau dijual itu adalah buah-buahan, jenis makanan. Maka ketahuilah bahwasanya di situ ada ilat riba. Ada ilat riba, ada sebab yang menjadikan seseorang itu terjatuh kepada riba. Paham ya? Pertama, jadi kita lihat ketika orang itu bertransaksi, baik dari penjual ataupun pembeli, ada ilat riba enggak? Ada sebab yang menjadikan orang tersebut terjatuh pada riba enggak? Apa sebab riba? Ada dua, emas dan perak. Yang kedua adalah jenis makanan. Kalau ada, maka ketahuilah bahwasanya orang tersebut rentan untuk terjatuh kepada riba. Itu yang pertama yang harus dilihat. Yang kedua yang harus dilihat adalah ketika dari salah satu ataupun dari keduanya orang yang bertransaksi itu ada sebab yang menjadikan orang tersebut itu terjatuh kepada riba, maka dilihat sama enggak ilatnya. Ini kan ilat satu, sebab satu, ini dua, ya kan? Kalau beda, meskipun sama-sama ada sebab, satunya emas, satunya makanan, maka tidak ada terjadi riba. Paham ya? Paham nggak? Saya ulangi lagi bahwasanya ilat atau sebab orang terjatuh kepada riba itu ada dua. Ini masih menjelaskan tentang riba an-nasa, riba al-yad, riba al-fadl. Riba an-nasa, riba yang menyebutkan tempo, diserahkan 3 jam, setengah jam, 2 menit. Kalau riba al-yad, riba yang tidak serah terima barang, baik di majelis akad, baik dari satu sisi atau kedua sisi, dari penjual atau penjual dan pembeli. Kalau riba al-fadl itu riba karena salah satunya itu ada kelebihan. Tapi ini harus tahu nanti penjelasannya. Nah, penjelasannya ini bahwasanya sebab yang menjadikan orang tersebut itu terjatuh kepada riba itu ada dua. Pertama adalah emas dan perak, karena ini satu paket, satu jenis. Yang kedua itu adalah jenis makanan. Kalau ada seseorang jual beli, ada salah satu ini, maka ketahuilah bahwasanya itu rentan untuk terjadi riba. Tapi kalau nggak ada umpamanya uang dia memberi semen, membeli semen makanan apa enggak? Kan enggak kan? Dibeli dengan emas, dibeli dengan uang, nggak ada riba itu, nggak ada. Kenapa? Karena di sini ilatnya ada dua. Yang masuk di sini, maksudnya yang masuk di sini itu nggak ada riba. Nggak ada barang yang dibuat transaksi atau barter, itu nggak ada di sini. Berarti nggak. Lah kalau nggak ada, berarti nggak ada riba. Kalau ada, maka ketahuilah bahwasanya itu rentan untuk terjadi riba. Maka dilihat yang kedua, apakah satu paket sama atau beda. Maksudnya satu paket itu adalah emas dengan perak atau emas dengan emas, atau perak dengan perak. Ini satu paket. Kalau yang satu paket makanan dengan makanan, makanan dengan minuman, itu satu paket. Maka ketahuilah
Kalau itu sama, maka supaya tidak terjadi riba, maka harus memenuhi 3 persyaratan. Harus memenuhi 3 persyaratan. 3 persyaratan tersebut adalah supaya di majelis akad, di tempat akad, di tempat barter itu umpamanya itu tidak menyebutkan tempo. Yang kedua itu adalah tidak semuanya itu saling serah terima barang di tempat. Serah terima barang di tempat. Kalau riba al-fadl, riba karena ada kelebihan, dilihat dari barangnya. Barangnya itu satu jenis atau tidak. Emas dengan emas, maka supaya tidak terjadi umpamanya emas, ibu-ibu datang ke ke perhiasan, tempat perhiasan, ya kan, kemudian dia beli kalung, beli anting-anting, udah dibeli kan, tiba-tiba sudah jatuh atau sudah sudah keluar dari akad, sudah keluar dari majelis tempat tokonya, nyampe di pelatarannya, nyampe di halamannya, ternyata nggak cocok. Saya kayaknya lebih suka yang itu, yang tadi. Kamu sih milih ini, yang ini. Saya nggak suka ini. Akhirnya apa? Kembali lagi berarti ketahuilah bahwasannya itu ada ilat riba. Karena ada emas, iya kan? Ada emas. Maka supaya dia itu tidak terjatuh kepada riba ketika dibarter, iya kan? Mau pingin tukar kan dengan satu, maka caranya adalah ini, tidak tidak dikatakan kepadanya setelah 1 jam baru menyerahkan, serah terima barang di tempat, dan tidak ada tambahan meskipun 1 mili, harus sama. Atau caranya dijual dulu. Nah, dijual dulu, kemudian dapat uangnya, baru nanti beli lagi. Gitu caranya, supaya tidak terjatuh kepada riba. Karena kalau ada kelebihan, meskipun 1 gram atau kurang 1 gram, setengah gram, 0,1 atau 0,1 gram, maka terjadi riba. Ada selisih, maka dia akan terjatuh pada riba al-fadl. Paham ya? Kalau itu emas sama emas. Tapi kalau emas dengan perak, supaya dia tidak terjatuh kepada riba, maka harus memenuhi persyaratan 2 ini aja. Apa itu? Tidak menyebutkan tempo dalam akad dan serah terima barang di majelis akad, yaitu tempat. Kalau masalah lebih tidak disyaratkan. Ya memang namanya perak harus lebih. Kalau tidak nanti ya rugi yang punya emas, kan begitu kan? Karena emas lebih mahal, makanya tidak disyaratkan untuk tidak terjadi kelebihan. Memang harus lebih. Paham ya? Jadi ketika seseorang itu transaksi, maka seseorang itu lihat apakah barang yang dibuat untuk beli atau barter itu ada ilat atau tidak. Kalau nggak ada, berarti aman. Dari ini, dari dari yang kita jelaskan ini. Kalau ada, dilihat sama nggak ilatnya itu. Ilat yang pertama itu adalah emas dan perak. Ilat yang kedua adalah makanan. Kalau beda, nggak ada. Makanan dibeli dengan emas, makanan dibeli dengan perak. Nggak ada riba di situ. Karena apa? Karena tidak sama ribanya. Ilatnya, sebabnya tidak sama. Sehingga dia kemungkinan terjatuh kepada riba, pertama harus sama ilatnya. Kemudian
Yang kedua harus memenuhi persyaratan ini supaya dia tidak terjatuh kepada riba. Makanan umpamanya, makanan di sini termasuknya adalah minuman. Ada seseorang beli aqua, ternyata nggak cocok, pinginnya apa? Pinginnya Pocari Sweat, ditukar lah. Itu apa namanya? Bisa nanti di situ adalah terjadi riba, iya kan? Karena minuman dengan minuman, maka jalan supaya dia itu apa namanya, supaya tidak terjatuh riba, maka harus sama dengan ini, yaitu serah terima barang di tempat, tidak menyebutkan tempo, dan tidak ada kelebihan meskipun 1 mili dari apa namanya, botol yang berisi air ataupun botol yang berisi dengan Pocari Sweat tersebut. Kemasannya itu tidak ada kelebihan, begitu. Nah, caranya bagaimana supaya dia itu selamat dari riba? Supaya amannya dijual dulu. Dijual, kemudian sudah mendapatkan uang, baru dia beli lagi Pocari Sweat. Begitu. Paham ya? Ya, caranya begitu. Jadi ini adalah riba yang berhubungan dengan sebab riba, yaitu emas dan perak dan jenis makanan. Begitu. Tapi ini riba yang seperti ini tidak umum. Tidak umum yang apa namanya di kalangan orang Arab dan dari kita, tapi ya harus belajar juga. Yang umum itu adalah riba karena hutang. Makanya kan ada 4 ini. Yang terakhir, yang riba karena hutang ini insya Allah akan kita jelaskan pada apa namanya sesi berikutnya. Jadi paham ya kalau yang ini ya. Jadi riba karena ada ilatnya, ada sebabnya. Sebabnya ada 2, yaitu emas dan perak dan jenis makanan. Kalau apa namanya, ketika orang tersebut itu barter ataupun jual beli, maka harus dilihat apakah apa yang ia jual, ia beli itu ada ilatnya atau tidak. Kalau ada ilat harus hati-hati. Kemudian kalau ada ilat, apakah sama ilatnya atau tidak. Kalau tidak sama berarti tidak ada riba. Paham ya? Seperti yang kita jelaskan tadi. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk apa namanya pagi hari ini tentang masalah riba yang apa namanya ilatnya, sebabnya itu karena ada 2, emas dan perak. Kemudian yang kedua itu adalah makanan, jenis makanan. Kalau yang terakhir insya Allah ini juga panjang lumayan tentang masalah hutang, riba karena hutang, insya Allah kita akan jelaskan pada sesi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.